Orang yang berbuat curang, orang yang melakukan banyak dosa dalam kehidupannya, kok lebih sukses, lebih kaya daripada saya yang sudah mati-matian setia di hadapan Tuhan. Morning good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, jika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas dan untuk hidup, berarti itu adalah satu kesempatan kita untuk kembali hidup baru di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 sampai dengan yang ke-29. Yes, tidak terlampau banyak ayat firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita lihat di sini adalah kisah tentang Jerobeam bin Yoas alias Jerobeam yang kedua. Kalau kita boleh urut-urutkan. Dan Jerobeam kedua ini adalah raja di Samaria, Israel Utara. Nah, Jerobeam ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari dosa pendahulu-pendahulunya. Ayat 23 sampai 24. Tetapi ia dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari penindasan Raja Aram. Ia berhasil merebut kembali tanah Israel dari musuhnya. Nah, dan Jerobeam bin Yoas ini membawa bangsa Israel hidup makmur secara materi. Ia memerintah selama 41 tahun, lebih lama Yoas ayahnya, yaitu cuma 16 tahun, dan Yoahas kakeknya 17 tahun. Kontradiksi bukan? Jadi jalan jahat tapi sukses. Jahat tapi dipakai Tuhan. Nah, ini jadi kontradiksi begitu. Nah, yang kedua, bangsa Israel itu di bawah pemerintahan Jerobeam ini menikmati kemakmuran yang material, secara material. Dan kemakmuran ini membuat mereka lupa terhadap Tuhan. Terjadi kesenjangan sosial di antara orang kaya, menindas orang miskin, pesta pora dan kehancuran secara moral, serta rohani. Dan kebobrokan budi pekerti. Mereka ditentang keras oleh Amos dan Hosea. Kalau kita nanti bandingkan dengan Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8 dan Hosea 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Jadi ini juga kontradiksi karena mereka itu sukses tetapi hancur, mereka itu senang tetapi susah sebenarnya karena terjadi kesenjangan sosial dan ya moral dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Sukses tetapi juga ada sisi gelap yang luar biasa gelapnya. Lalu Allah akan menghukum bangsa Israel yang menyembah berhala tadi. Namun Israel tidak tega dan melihat kesengsaraan umatnya sehingga ia tetap menolong umatnya. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bahwa mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari merasakan keirian karena orang yang jahat, orang yang jahat begitu ya, orang yang tidak percaya Tuhan dan lain sebagainya, hidupnya lebih sukses daripada saya yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berbuat curang, orang yang melakukan banyak dosa dalam kehidupannya, kok lebih sukses, lebih kaya daripada saya yang sudah mati-matian setia di hadapan Tuhan. Nah, di sini adalah sebuah kontradiksi sebenarnya. Kenapa? Walaupun mereka sukses, walaupun mereka kaya, mungkin dalam kehidupannya banyak kita temukan kebobrokan dan sisi gelap dalam kehidupannya. Tidak mengherankan kita menemukan orang yang cukup sukses, orang yang kaya lah kita bilang begitu, tetapi hidupnya susah. Hatinya tidak sukacita, cepat tua, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata di balik kesuksesannya itu justru banyak menimbulkan malapetaka dalam keluarganya. Berbeda dengan kita, mungkin hidup kita biasa-biasa saja, tetapi kalau lihat muka kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Hebat gitu ya. Ini kok orang nggak punya apa-apa tetapi hidupnya kok enjoy-enjoy saja. Ya, karena hidup kita bukan tergantung dari materinya, tapi tergantung kepada Tuhannya. Ini sebuah perbedaan. Banyak orang mencari kebahagiaan di dalam materi, kemakmuran di dalam materi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari Tuhan sebagai ketergantungan kita untuk mendapatkan berkat dan juga damai sejahtera. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Janganlah sampai apa yang kita miliki malah justru menjauhkan kita dari Tuhan. Terima kasih untuk menonton video ini pada hari ini. Have a nice day. God bless us.